Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kurniawan Sahril dengan NIM 289215030, Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Pengantar Akuntansi, dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE, AKMSI. Di sini untuk memenuhi tugas UAS yang telah diberikan, saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Pengertian dari perusahaan dagang itu sendiri adalah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Artinya, perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangannya yang dijualnya. Perusahaan ini mendapat keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Siklus operasi dalam perusahaan dagang utamanya ada 4, yaitu pembelian, penjualan, arus kas, dan persediaan barang atau stok. Selanjutnya, karakteristik akuntansi perusahaan dagang. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang adalah yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. C. Perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Perbedaan utama perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah adanya wujud produknya. Dalam perusahaan dagang, produk yang dijual memiliki wujud berupa barang atau benda fisik yang bisa dirasakan. Sementara dalam perusahaan jasa, produk yang dijual tidak berwujud. Yang bisa kamu rasakan saat membeli produk jasa hanya kepuasan atas pelayanan perusahaan tersebut. Misalnya, saat kamu memesan jasa ojek online, kamu hanya dapat merasakan kepuasan atas pelayanan ojek tersebut saat mengantar kamu ke suatu tempat. Selain itu, akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa. Yang membedakan terutama adalah aktivitas dan akun-akun yang tidak terdapat pada perusahaan jasa, tetapi ada pada perusahaan dagang, seperti akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan, HPP, akun potongan penjualan dan pembelian, akun retur, hingga beban pemasaran. D. Jenis-jenis akuntansi perusahaan dagang. Yang A. Berdasarkan produk yang diperdayakan. 1. Perusahaan dagang barang produksi, contoh mesin bubut. 2. Perusahaan dagang barang jadi, contohnya kulkas. B. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Yang pertama, perusahaan dagang besar, contoh pedagang grosir. 2. Perusahaan dagang perantara, contohnya pedagang subgrosir. Ketiga, perusahaan dagang pengecer, contohnya kios atau swalayan. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, identifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama yang dilakukan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah mengidentifikasi semua transaksi perusahaan dan melibatkan semua akun. Contoh transaksi perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan selaku produsen kepada konsumen. Dari aktivitas ini, perusahaan menerima keuntungan dari setiap barang yang dibayar konsumen. Yang kedua, penyusunan jurnal khusus. Pada perusahaan dagang besar, jurnal transaksi biasanya dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan bila jumlah transaksi perusahaan hanya sedikit. Sementara jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu, karena siklus akuntansi perusahaan dagang besar
lebih rumit, maka penggunaan jurnal khusus ditunjukkan untuk mengefisienkan waktu, biaya, dan juga tenaga. Ketiga, penyusunan buku besar. Pembantu tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah penyusunan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini disusun untuk mencatat satu data akun secara rinci yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan neraca saldo perusahaan dagang. Contoh akun yang dicatat dalam penyusunan buku besar pembantu adalah akun piutang dan akun utang perusahaan dagang. Keempat, pencatatan di buku besar. Setelah menyusun buku besar pembantu, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dalam buku besar ini berfungsi sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Yang kelima ada laporan harga pokok penjualan. Kalau sebuah perusahaan dagang menggunakan metode pencatatan secara fisik, harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadi proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan atau HPP dan jurnal penjualan secara sekaligus. Keenam, pencatatan neraca saldo. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah pencatatan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. Data-data yang diambil dalam buku besar ini adalah saldo akhir setiap tahun. Ketujuh, ada penyusunan jurnal penyesuaian. Setelah melakukan pencatatan neraca saldo, perusahaan dagang akan membuat penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dan menimbulkan akun baru. 8. Penyesuaian neraca saldo. Penyesuaian neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah membuat penyesuaian neraca saldo, perusahaan dagang akan memiliki dokumen baru yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Selanjutnya yang kesembilan ada laporan keuangan. Perusahaan dagang kemudian akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan utang perusahaan. Laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan data dari neraca saldo setelah disesuaikan. 10. Penyusunan jurnal penutup. Kalau laporan keuangan sudah selesai disusun, perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. 11. Neraca saldo setelah penutupan. Perusahaan dagang kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dan neraca saldo. Dalam tahap ini, bila ada data akun yang berubah, maka akan dilakukan pencatatan ulang akun-akun yang berubah tersebut. 12. Penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik hanya dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan dagang mencatat akun tertentu. Misalnya, bila ada transaksi pendapatan yang diterima di muka atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Selanjutnya F, metode perpetual dan metode periode. Di dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat dua metode, yakni metode perpetual dan metode periodik. Metode pencatatan perpetual ini ciri khasnya adalah pencatatan persediaan dilakukan secara real time, harian atau setiap kali ada transaksi terjadi, baik itu transaksi untuk pembelian barang maupun ketika ada penjualan barang. Semuanya dicatat saat itu juga atau hari itu juga. Sedangkan dalam metode pencatatan secara kebalikannya, pencatatan tetap dilakukan secara rajin, periodik, namun pencatatan secara menyeluruh dilakukan pada akhir periode saja. Misalkan perusahaan menentukan satu periode pencatatan
adalah tiap bulan, maka pada setiap akhir bulan seluruh persediaan barang akan dihitung fisiknya dan dimasukkan dalam catatan persediaan. Selanjutnya ini adalah contoh soal metode perpetual. Toko Pratama adalah sebuah perusahaan yang melakukan pencatatan berdasarkan metode perpetual. Berikut adalah rincian transaksi yang dilakukan oleh Pratama selama bulan Mei 2021. 2 Mei membeli sejumlah barang dagang dari toko makmur sebesar 1 juta dengan syarat 2/10 per 30 dan beban angkut sebesar 200.000. 5 Mei membeli barang dagangan dari toko raya sebesar 4 juta dengan syarat 2/15 per 30. 6 Mei mengembalikan barang dagang yang dibeli dari toko raya sebesar 500.000. 10 Mei menjual barang dagang kepada toko Rimbun sebesar 2 juta, harga pokok 800.000 dengan syarat 2/10 per 30 dan beban angkut sebesar 50.000. 11 Mei membeli barang dagang dari toko makmur sebesar 800.000 dengan syarat 2/10 per 30 dan beban angkut sebesar 50.000. 13 Mei pengembalian barang dari toko Rimbun sebesar 350, harga pokok sebesar 70.000. 14 Mei diterima dari toko Rimbun pelunasan faktur pada tanggal 10 Mei 2021. 16 Mei membayar hutang kepada toko makmur atas faktur tanggal 2 Mei 2021. 20 Mei menjual barang dagang pada toko Rembulan sebesar 2.400.000, harga pokok sebesar 200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N 30 dan beban angkut sebesar 200.000. 28 Mei pengembalian barang dagang dari toko Rembulan sebesar 900.000, harga pokok sebesar 90.000. Berikut adalah jawaban dari contoh soal metode perpetual, dimana di bulan Mei di tanggal 2 persediaan barang dagang itu di debit 1 juta, dan di tanggal yang sama di tanggal 2 beban angkut pembelian di debit 200.000, utang dagang di kredit 1.200.000. Selanjutnya di tanggal 5 persediaan barang dagang di debit 4 juta, utang dagang di kredit 4 juta. Selanjutnya di tanggal 6 di mana soalnya mengembalikan barang dagang yang dibeli dari toko raya sebesar 500.000. Utang dagang di debit 500.000, persediaan barang dagang di kredit 500.000. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya ini adalah jawaban dari contoh soal metode perpetual. Selanjutnya adalah contoh soal metode periodik, di mana pada tanggal 1 Februari Tuan Kelvin menginvestasikan sejumlah uang untuk membuka toko aksesoris handphone. Uang yang disetorkan sebesar 5 juta dengan rincian modal tunai sebesar 10 juta, sewa ruko untuk 1 bulan ke depan sebesar 3.500.000 dan perlengkapan kantor sebesar 1.500.000. Pada tanggal 3 Februari dibeli barang dagang secara kredit senilai 5 juta dengan terminan 4/14 N per 30 dijual barang dagangan. Pada 4 Februari sebesar 2 juta. Pembayaran ini 20% diterima secara tunai, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N per 30. Pada tanggal 6 Februari dikeluarkan nota debit untuk pembelian barang yang dikembalikan atas pembelian barang pada tanggal 3 Februari sebesar 500.000. Pada tanggal 7 Februari
dikeluarkan nota kredit untuk retur barang yang dijual pada 4 Februari yakni senilai 200.000. Pada tanggal 10 Februari diterima pembayaran atas penjualan pada tanggal 4 Februari. Pada tanggal 13 dibayarkan kepada debitur atas pembelian pada tanggal 3. Pada tanggal 18 dijual dengan tunai barang dagangan sebesar 600.000. Pada tanggal 21, Tuan Kelvin menarik sejumlah uang dari kas untuk keperluan pribadi yang desak sebesar 3.200.000. Pada tanggal 25, Tuan Kelvin membayarkan gaji kepada karyawannya sebesar 1.500.000 dan di tanggal 27 perusahaan membayar sejumlah uang sebesar 1 juta untuk tagihan nikah. Dan berikut ini adalah jawaban dari contoh soal metode periode, di mana di tanggal 1 Februari itu kas di debit 10 juta, sewa dibayar di muka 1.500.000, perlengkapan kantor di debit 3.500.000, sedangkan modal dikredit 15 juta. Selanjutnya di tanggal 3 Februari pembelian di debit 5 juta, hutang dagang dikredit 5 juta. Di tanggal 4 kas di debit 400.000, piutang dagang di debit 1.600.000, penjualan di kredit 2 juta. Mungkin itu saja penjelasan saya di jawaban contoh soal metode periode ini. Inilah jawaban dari metode periode dan juga metode perpetual tadi yang sudah saya bahas. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.